Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang merupakan tema bulanan daripada gereja lokal kita, yaitu mendisiplin pikiran. Bisa lihat ilustrasi yang saya gunakan untuk membuka PowerPoint ini merupakan sebuah warna yang bagi saya ini merupakan suatu warna yang berbeda dengan warna dasar. Warna ini merupakan sebuah perpaduan, saya kurang tahu berapa kali warna dasar dipadu menjadi warna yang ujung sebelah sana ya. Kalaupun saya ditanya oleh anak saya yang milenial tuh, saya suka warna itu, saya bilang itu warna apa ya? Saya bilang juga bingung. Ini merupakan sesuatu kondisi yang mewakili pikiran setiap daripada kita. Kalaupun kita sadar bersama pada waktu kita ada duduk mendengarkan khotbah ini, maka kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita itu muncul sebuah pikiran-pikiran, kalaupun saya boleh menyebutkan mewakili mungkin yang sedang berjalan dalam pikiran kita tuh mungkin ada 4 warnanya. Mungkin ada warna A, B, dan C, dan D. Tetapi pada waktu kita sadar dalam berapa langkah ke depan atau hari ke depan, pikiran A, B, dan C, A sampai D itu tiba-tiba mereka membentuk sebuah pikiran warna baru. A dan B bisa menjadi F gitu ya. Begitu C dengan D bisa menjadi G. F dengan G dalam beberapa hari ke depan bisa membentuk sebuah warna baru lagi. Sampai kita ada di sebuah titik di mana kita itu tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan pikiran kita. Anyway, pikiran itu merupakan sesuatu yang memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan ada orang yang mengatakan seperti ini, hati-hatilah dengan pikiran. Mengapa? Kalau kita tidak berhati-hati dengan pikiran kita, kalau kita tidak dapat mengenali pikiran kita, kalau kita tidak dapat menjaga pikiran kita, kalau kita tidak dapat menguasai pikiran kita, maka kita tidak dapat menguasai masa depan kita. Mari saya perjelas hal ini. Apa yang kita coba pikirkan dan kita pikirkan berulang-ulang itu akan memunculkan namanya sebuah tindakan. Tindakan gak bisa dipisahkan dari sebuah pikiran. Apa yang kita lakukan dan tindakan dan kita lakukan berulang-ulang dan itu hukumnya menetap, itu akan menjadi namanya sebuah kebiasaan ataupun karakter. Karakter yang dimiliki oleh seseorang itu akan menentukan masa depannya. So, kalaupun saya ringkas, semua yang berkaitan dengan masa depan yang sekarang ataupun yang akan datang itu dipengaruhi secara tidak langsung dari kualitas pikiran kita sekarang. Oleh karena itu, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita nikmati hari ini, tidak lain dan tidak bukan, kalaupun kita tarik mundur, itu selalu ada korelasinya dengan pikiran. Mungkin hari ini kita, kok bisa saya seperti ini? Kenapa saya bisa memiliki pikiran seperti ini? Kenapa saya bisa setakut seperti itu dan sebagainya? Itu merupakan hasil akumulasi dari A, B, C, D seperti yang saya katakan. Ada orang yang menyadari, ada orang yang tidak menyadari. Oleh karena itu tema pada bulan ini merupakan sebuah tema yang sangat penting. Mengingatkan setiap kita bahwa kita memiliki tanggung jawab pribadi untuk mendisiplin pikiran. Jadi, disiplin pikiran itu bukan sebuah pilihan. Disiplin pikiran itu merupakan sebuah perintah. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati masa depan yang kita harapkan. Tentunya kita mengharapkan masa depan yang baik, bukan? Masa depan yang dalam tanda kutip nyaman, enak, dan seterusnya. Mau tidak mau, maka ini harus kita ambil. Yaitu mendisiplin pikiran. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Untuk apa? Untuk kita bisa merubah masa depan kita. Nah, pada waktu kita mengabaikan hal ini, maka muncullah problem-problem yang dalam masyarakat kini itu dikatakan overthinking ya. Jadi dalam definisi saya yang sederhana, overthinking adalah sebuah kondisi. Saya mengatakan sebuah kondisi di mana kita terus-menerus memikirkan hal itu sampai dikategorikan pemikiran kita itu berlebihan. Nah, Bapak dan Ibu, kalaupun dikatakan overthinking, maka overthinking ini merupakan salah satu, ada begitu banyak penyebabnya. Faktor trigger dari namanya sebuah kondisi yang dikatakan anxiety disorder. Muncul sebuah istilah yang baru ya, mental health. Nah, mental health spektrumnya sangat banyak sekali. Salah satunya anxiety disorder. Dan salah satu trigger daripada anxiety disorder adalah overthinking.
Bila manakah saya akan ada dalam satu situasi yang dikatakan overthinking kalau saya tidak bisa seperti ini? Mendisiplin pikiran. Ada begitu banyak pendekatan-pendekatan untuk kita boleh meminimize dan kita menjadi pribadi yang sehat, dikatakan gitu ya. Ada begitu banyak sekali yang dicetuskan. Tetapi puji nama Tuhan, Alkitab kita itu telah mencatat dan telah merekomendasikan satu hal yang mana kita bisa kenali dan pakai itu untuk kita dapat mendisiplin pikiran, apalagi kalau kita sedang mendeteksi diri kita sedang overthinking. Saya mengenali Alkitab saya itu selalu update dan relevan. Mari kita buka bersama kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Matius pasal yang ke-6. Ayatnya ke-31 sampai 34. Ya, saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu yang pada waktu melihat PowerPoint ini dan kita mengatakan, itu ayat yang sudah sering kali saya membacanya. Tetapi dalam satu kebenaran yang akan kita coba nikmati bersama, kita bisa melihat bagaimana Alkitab itu sangat relevan sekali untuk kehidupan kita. Alkitab ini sangat update sekali untuk setiap kebutuhan manusia, terutama mendisiplin pikiran. Ayat ini adalah ayat pada waktu kita membaca ayat 31, itu dikatakan seperti sebab itu janganlah kamu khawatir. Bapak dan Ibu, statement yang dibuat oleh Alkitab merupakan sebuah statement yang kalau kita mencoba untuk mendalaminya, ini bukan berarti sorga itu tidak peduli dengan apa yang sedang kita hadapi. Kata jangan khawatir itu bukan berbicara tentang sorga itu tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Tidak. Kalau kita nanti lanjutkan dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat Matius berusaha mendekatkan tentang pribadi Allah itu bukan Allah yang tidak tahu tentang apa yang sedang kita hadapi. Dia itu mencipta kita. Dia itu bukan tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini, tapi dia tahu apa yang akan kita hadapi 5 menit ke depan. Bahkan 1 jam ke depan, bahkan 1 minggu ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Mengapa? Karena dia Allah yang maha tahu. Orang lain mungkin tahu secara lapisan luar kita dengan cara kita tersenyum, dengan cara kita nyanyi dan selalu kata-katanya haleluya dan sebagainya. Tetapi Allah itu mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Allah tahu detail seperti itu. Sehingga pada waktu kita membaca ayat ini, yaitu jangan kamu khawatir, jangan pandang Allah itu bengis. Jangan pandang Allah itu Allah yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Dan Allah sangat tahu. Bahkan Allah itu peduli dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan untuk kita berhenti. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk khawatir. Lalu apa yang harus saya lakukan? Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar dalam Matius pasal ke-6 ini. Ayat 31 sampai ayat 34. Yang pertama adalah setiap daripada kita harus mengenal apa yang kita hadapi. Nah, permasalahan paling sulit dalam kehidupan kita adalah kita berperang dengan musuh yang kita tidak kenali. Kerap kali pada waktu saya sedang bertanding dalam cabang olahraga, maka saya diajar pelatih saya untuk mengenali musuh yang saya sedang hadapi. Supaya apa? Supaya saya dapat mengatur langkah dan strategi saya. Supaya apa? Supaya saya bisa memilih di antara semua strategi itu, manakah yang bisa mengalahkan musuh saya? Supaya saya bisa paham kekuatan saya di mana, kelebihan saya di mana. Supaya dalam pertandingan ke depan, saya bisa memenangkan pertandingan itu. Oleh karena itu, mengenali musuh itu merupakan sesuatu wajib dalam cabang olahraga, mungkin bela diri dan sebagainya. Nah, ayat ini membawa kita untuk kita harus mengenal permasalahan apa yang sedang kita hadapi. Lihatlah ayat-ayat yang ada dalam warna-warna ini. Dikatakan, Alkitab mengatakan, bukankah hidup atau dalam terjemahan yang dikatakan jiwa. Bukankah jiwa itu lebih penting, lebih utama daripada makanan. Dan dikatakan tubuh lebih penting daripada pakaian. Ada sebuah titik tekan oleh Matius guna memperlihatkan manakah yang lebih penting, manakah yang lebih prioritas, manakah yang lebih utama dalam kehidupan mereka pada waktu itu, para pendengarnya. Mengapa hal ini penting, Bapak dan Ibu? Karena seperti ini, pada waktu kita ada dalam sebuah permasalahan, kerap kali kita itu tidak bisa membedakan manakah masalah yang sebenarnya, manakah masalah rentetan, manakah
permasalahan, manakah sumber daripada permasalahan? Sebagaimana sebuah pohon itu akan selalu muncul terus-menerus. Akan tumbuh terus-menerus. Apabila kita tidak menebang dan menemukan akarnya di mana. Bapak dan Ibu akan mengeluarkan sejumlah uang terus-menerus dalam kehidupan. Mengapa? Karena yang Bapak dan Ibu selesaikan itu bukan akarnya. Itu hanya fenomena. Karena kehidupan kita ini dilatih dengan cara, ya sudahlah tidur saja. Maka semuanya akan berlalu. Nggak bisa, kita nggak bisa hibernate seperti itu. Di depan Bapak dan Ibu, depan saya ini laptop. Dan laptop ini pada waktu saya tutup seperti ini, ya secara lihat tampilannya dia mati. Tetapi enggak, mesinnya masih bekerja dia. Lama-kelamaan baterainya akan habis. Kita harus kenali penghisap energi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat kenali itu, mau main berapa energi Pak Ibu? Habis terusan. Oleh karena itu kita harus dapat mengenali manakah penyebab daripada apa yang sedang kita hadapi. Setidaknya saya mencatat ada 3 penyebab yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus deal di sana. Yang pertama, apakah penyebabnya dosa? Dosa akan selalu membawa kita kepada namanya murka Tuhan. Dosa akan selalu membawa kita kepada namanya kutuk Tuhan. Dosa akan membawa kita kepada namanya ketidaknyamanan. Dosa akan selalu membawa kita pada namanya kesukaran. Iya. Tetapi apabila kita menyadari kalau itu dosa, maka surga telah memberikan jalan keluarnya. Apa itu? Salib Kristus. Kita datangi salib Kristus, kita minta ampun. Yohanes 1 ayat 9. Di mana pada waktu kita menyadari kita berdosa, kan kita minta ampun, maka surga mengampuni setiap daripada kita. Hal yang kedua, kalaupun itu bukan dosa, kalaupun itu merupakan ketidaktahuan kita, maka kita harus meminta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat. Sehingga dalam perjalanan yang kita katakan karena kebodohan kita dapat menarik pelajaran. Sehingga hari ini, saya berbeda dengan hari kemarin, saya menjadi orang yang bijak di sana. Nah, yang ketiga ini nggak enak banget. Yang ketiga bukan karena dosa, bukan karena kebodohan. Yang ketiga ini semuanya udah nggak ada dosa, bukan kebodohan. Tapi kerap kali ini yang Tuhan izinkan untuk kita mau belajar tentang Dia dan belajar taat. Disitulah Yakobus mengatakan kita harus meminta 2 hal, iman dan hikmat. Bapak dan Ibu, gereja ini didesain untuk kita melayani umat Tuhan dalam pastoral. Dan ini yang terjadi. Mereka-mereka yang Bapak kok turun Pak? Bang berdiri dong Pak. Dan mereka-mereka ini adalah mereka yang Tuhan pilih, 1. Yang kedua Tuhan urapi Bapak dan Ibu. Untuk apa? Kerap kali Tuhan berbicara melalui mereka. Menunjuk kepada akar permasalahan yang sedang dihadapi. Silakan turun, duduk kembali. Saya mau cerita sedikit ya. Suatu kali waktu kami mau menikah, kami mempersiapkan tabungan. Di mana waktu itu kami mencoba untuk men-setting, wah ini sudah selesai. Waktu itu saya telepon orang tua saya mengatakan tidak perlu membantu kami dalam hal keuangan. Saya kira tabungan saya udah cukup. Nah, suatu kali waktu saya pulang ke rumah dan tiba-tiba saya dikagetkan dengan fenomena lubang besar di belakang rumah saya. Rumah saya dibobol. Jadi, wah saya bilang aduh. Saya langsung ngecek apa saja yang diambil. 3 barang yang diambil. Pertama sofa letter L loh. Kebesaran mungkin kelihatannya yang diambil. Begitu saya masuk lagi, kulkas yang gede nggak diambil. Terakhir, spring bed yang nggak diambil. Sisanya diambil semuanya. Saya langsung memikirkan seperti ini. Oh, bagaimana saya membayar tagihan ya? Ini semuanya sudah di-book semua dan mereka bilang, Pak bayar. Waduh, ini pernikahan yang nggak bisa diundurkan. Undangan udah nyebar. Apa yang saya lakukan? Saya telepon kakak rohani saya, Bapak dan Ibu. Saya utarakan, sampaikan apa yang terjadi. Kakak rohani saya mengatakan seperti ini. Itulah, kamu terlalu mengandalkan harta duniawimu. Kamu bertobat. Tutup handphone ini, tekuk lututmu, minta ampun sama Tuhan. Tek, mati. Saya bilang, apakah saya salah telepon orang ya? Yang saya harapkan adalah kata-kata penguatan. Yang saya harapkan adalah Tuhan akan tolong.
Yang saya harapkan Tuhan pasti buka jalan. Yang saya harapkan seperti itu. Tetapi enggak, yang saya dapatkan adalah arahan untuk sebuah pertobatan. Yang saya lakukan adalah saya tekuk lutut saya. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Mengapa? Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak dan Ibu, mungkin bagi Bapak dan Ibu saya adalah orang dari planet Mars ya. Kok aneh sih Pak nilainya? Enggak. Tetapi pada waktu saya melewati, waktu saya bertobat, wah yes, Tuhan itu dahsyat banget. Kebutuhan saya itu dicukupi dengan cara-cara yang aneh. Waktu saya nyampein firman seperti ini, ada orang yang berdiri sebelah sana itu. Dia memegang amplop. Dia nunggu saya khotbah. Selesai saya khotbah, saya keluar, dia bilang, Pak, saya tunggu Bapak dari tadi, kenapa Bapak khotbahnya lama? Nih Pak, saya kasih uang. Saya tanya sama istri saya, apakah kebiasaan di tempat ini orang tuh memberi ampau, memberi uang itu sebelum pernikahan? Enggak. Pas waktu pernikahan kan ngasih uang kan? Bukan sebelum. Ini sepertinya urunan massal untuk nyumbang saya, sepertinya. Saya nggak pernah ngomong di mimbar, nggak pernah. Saya dikejar oleh jemaat, naik motor dikejar. Pak, jangan cepet-cepet dulu Pak. Aduh, Bapak itu cepat banget. Ntar Pak, kenapa? Saya ngasih persembahan tuh Bapak. Untuk apa? Untuk pernikahan Bapak. Dan itu setiap hari Bapak Ibu. Sampai menikah dan saya lihat itu. yang biasanya. Tetap full juga. Dan saya ngamati orang yang memberi kami. Itu ada orang yang juga memberi pada waktu resepsi pernikahan itu. Saya bilang aneh sekali. Itulah Allah kita. Allah itu berbicara melalui siapa? Otoritas gereja. Yang kerap kali arahan mereka itu gak masuk akal. Bayangkan barang saya hilang semuanya, ludes semuanya. Kakak saya juga bilang, tekuk lututmu, bertobat. Waktu saya tekuk lutut saya dan bertobat, saya melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat banget. Teman-teman saya mengatakan, kamu dari nol dong, seperti SPBU aja, dari nol ya. Dari nol Pak. Enggak, saya bukan dari nol. Hati-hati dengan perkataan kita waktu proses Bapak dan Ibu. Saya bukan dari nol, saya mulai dari Tuhan. Waktu saya mulai dengan Tuhan, waduh, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah saya renungkan dalam kehidupan saya, itu Tuhan buat jadi dalam kehidupan saya. Roh Kudus itu menampilkan seperti ini. Perkataan-perkataan dalam perjanjian lama itu menjadi hidup dalam kehidupan saya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mendorong setiap Bapak dan Ibu yang hadir di ibadah ini, yuk tertanam dalam komsel. Libatkan Bapak dan Ibu dalam komsel. Mengapa? Di komsel itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan arahan-arahan seperti ini. Kepada siapa? Yang tadi yang berdiri tadi itu. Tuhan itu berbicara, kerap kali menggunakan mereka-mereka. Mereka bukannya dipilih, tapi mereka diurapi Tuhan. Setiap perkataan mereka itu adalah arahan daripada Tuhan. Untuk apa? Menunjukkan kepada kita, apa sih yang sedang kita hadapi. Kerap kali telunjuk kita itu terlalu cepat untuk menentukan siapa sih dalang di semuanya ini. Dalang, what's the meaning of dalang? Siapa yang menjadi aktor di balik semuanya? Kita terlalu piawai untuk salah dia. Enggak. Terap kali Tuhan izinkan itu untuk mendidik setiap daripada kita. Kerap kali kita enggak dong aja. Kita masih buffering aja untuk menerjemahkan tangan Tuhan yang sedang menuntun kita. Supaya apa? Supaya kita bersandar penuh kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kerap kali Tuhan menitipkan suaranya melalui orang-orang tadi. Bukannya dipilih Bapak dan Ibu. Mereka-mereka ini orang-orang diurapi. Sepulang dari ibadah ini, nggak usah kemana-mana deh. Tanya aja kepada mereka-mereka tadi berdiri. Komsel itu apaan? Komselnya di mana? Saya mau komsel. Di situ Bapak dan Ibu akan bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Nah, hal yang pertama adalah kenal apa yang kita hadapi. Nah, hal yang kedua, kita mau belajar bersama. Setelah kita dituntun untuk kita boleh mengenal apa yang kita hadapi, maka Matius pasal ke-6 ini membawa kita pada langkah yang selanjutnya.
Ayat ke-26 dan ayat 30, Bapak dan Ibu bisa lihat di sana. Dikatakan seperti ini, burung di langit diberi makan oleh Bapa. Yang selanjutnya bahwa Allah mendandani rumput itu di ladang. Menarik ya Matius ini ya. Matius ini membawa kita kepada satu pemikiran bahwa setiap kita itu perlu rekreasi. Waktu saya membaca ini saya tertawa sendiri. Iya ya, pada waktu saya stres, pada waktu saya depresi, apa yang saya lakukan? Rekreasi, retreat. Retreat itu bukan sebuah agenda gereja di mana kita ada dengan kelompok tertentu untuk kita berdoa di satu tempat tertentu. Tidak, retreat itu kita mengundurkan diri dari aktivitas dan rutinitas kita untuk rekreasi, recreate. Untuk menciptakan ulang, apa itu kekuatan, apa itu kesegaran. Dengan cara apa? Asik ya, Matius itu ngomong ini, ayo loh keluar dari aktivitasmu, keluar dari kantormu, keluar dari situasi yang jenuh di situ, keluar. Cobalah kamu ke Bedugul, gitu. Cobalah kamu keluar dan cobalah lihatlah dikatakan burung di langit. Nah, pada waktu kita sudah keluar dari aktivitas kita, lalu Matius ngomongin, lihatlah burung di langit, diberi makan oleh Bapa. Maksudnya apa ini? Maksudnya seperti ini. Matius sedang mengajar setiap daripada kita termasuk dengan saya bahwa seperti Allah itu adalah Allah yang menciptakan, tetapi Dia tidak berhenti di kata menciptakan. Dia tidak berhenti di aktivitas menciptakan. Dia seperti ini, Matius ngomong seperti ini. Dia itu memelihara apa yang Dia ciptakan. Di luar sana Bapak dan Ibu ada pengajaran namanya deisme. Belajar dikit ya. Deisme merupakan suatu bentuk pemikiran yang mempelajari bahwa mempercaya bahwa seperti ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah, lalu dunia itu ditinggalkan oleh Allah yang menciptakan itu. Sehingga manusia dalam kehidupannya itu harus berusaha sendiri dan harus memikirkan sendiri, berjuang sendiri. Mengapa? Karena Tuhan telah meninggalkan dunia ini. Itu pemikiran deisme. Tetapi Matius mengajar kepada kita bahwa Tuhan itulah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan bukan hanya menciptakan burung, tetapi Tuhan tuh memelihara burung itu. Memang Alkitab tidak mendetailkan bagaimana cara Allah memelihara burung dalam kitab Matius. Tetapi Matius itu menekan, tetapi dia menyimpulkan bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara. Buktinya mana? Matius ini, kitab Matius ini ditulis untuk orang Yahudi. Pada waktu kita berbicara dengan orang Yahudi, maka orang Yahudi akan melihat, boleh minta pemain keyboardnya? Standby di keyboardnya. Maka orang-orang Yahudi itu mengerti Ulangan pasal yang ke-6. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah bangsa Israel, bahwa Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Dan ajarkanlah ini berulang-ulang kepada mereka, kepada anak-anakmu. Pada waktu mereka berbaring, pada waktu mereka duduk main TikTok, pada waktu mereka duduk main PS, pada waktu mereka berjalan, pada waktu mereka mungkin pergi keluar kota, ajarkanlah ini. Ajarkanlah apa? Ajarkanlah bahwa seperti yang pertama, Allah itu ada. Bukan hanya Allah itu ada, tetapi Allah itu berkarya. Bukannya berkarya, tetapi Allah itu membela. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel pada waktu berhadapan dengan Mesir. Dan Allah itu membela bangsa Israel. Allah itu berkarya dalam kehidupan bangsa Israel. Matius tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang tetap bekerja. Dalam kehidupan kita ditantang untuk terus memikirkan apa yang kita hadapi, yang mana itu baik. Tetapi kalau kita tidak seimbangi itu dengan kita memikirkan karya Tuhan di masa lalu kita. Tetapi apabila itu tidak diimbangkan dengan sebuah pemikiran, mengingat kembali jejak-jejak kebaikan Tuhan, jejak-jejak kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tersesat dalam kehidupan kita, pola pikir kita. Oleh karena itu biarkan pemikiran kita juga kita penuhi dengan nama karya-karya Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita. Pujian ini mengingatkan saya untuk hal itu. Singannya bisa bantu saya ya. Ingat kasih-Nya,
ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkan ku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Kita nyanyikan refnya ya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku Takkan lupa anugerahnya, anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. besar kasih Allah, Besar kasih Allah pada kita. Lagu itu mengajarkan kepada saya pada waktu saya tertekan, pada waktu saya depresi, pada waktu saya stres, pada waktu saya tidak bisa melakukan apa-apa, pada saya bingung untuk menentukan pilihan mana yang saya ambil. Maka lagu itu mengajar saya untuk, Roy Peter, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupanmu. Roy Peter, ingatlah kemarin Tuhan telah tolong kamu, minggu lalu Tuhan telah tolong kamu, tahun lalu Tuhan tolong kamu. Kalaupun Tuhan tolong kamu di masa lalu, maka Tuhan yang sama itu akan menolong kita di masa kini dan masa depan. Sebab Alkitab mengatakan Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan. Kalaupun Tuhan itu melakukan kebaikannya, kesetiaannya, dan karyanya, dan mujizatnya di zaman era perjanjian lama, maka saya percaya dan yakin Tuhan yang sama. Amin. Yes. Itu juga sedang bekerja dan masih bekerja. Kalau kita tadi dengar Bapak Gembala mengatakan bahwa ada sebuah pengajaran bahwa mengatakan Allah itu adalah Allah yang tidak lagi melakukan mujizat, maka Bapak Gembala mengatakan tidak setuju. Dan saya tekankan pada sore hari ini, saya juga tidak setuju. Karena saya mempercayai bahwa Allah itu hidup. Dia bukannya hidup dan berpangku tangan di sorga, tetapi Dia bertindak untuk setiap perkara kita. Coba lihat di poin yang terakhir Bapak dan Ibu. Di poin terakhir, bukan hanya kita diajar untuk mengenal permasalahan kita diajar untuk mengenal karya Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita harus tahu siapa Allah kita. Menarik sekali di sini, dikatakan dalam kitab Matius itu ada 3 kata tentang pribadi yang tertinggi. Allah, Tuhan, dan Bapa. Nah, di ayat yang 32 itu dikatakan demikian. Semua itu, yaitu pakaian, yaitu minuman, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang dikatakan tidak mengenal Allah. Coba kita sama-sama baca ayat ini Bapak Ibu. Akan tetapi, 1, 2, 3. Akan tetapi, terus, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba amati, mengapa Matius itu merubah kata itu, yaitu seharusnya kan akan tetapi Allahmu yang di sorga kan? Kenapa Matius tidak menggunakan kata Allah di situ? Kenapa Matius tidak menggunakan kata Tuhan di situ? Kenapa Matius menggunakan kata Bapa di situ? Ini yang Matius sedang ajarkan kepada setiap daripada kita. Bahwa Allah yang perkasa itu, Allah yang melakukan mujizat itu, Allah yang sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil dijadikan mungkin. Allah itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah itu adalah Allah yang dekat.
Tapi bukan hanya dekat, tapi Allah yang mengadakan perjanjian kepada setiap daripada kita. Allah itu pada waktu dia melakukan karyanya, dia tidak pilih-pilih. Kamu pelayan berapa kali hari Minggu? Kamu orang pelayanan ya? Kamu bukan orang pelayan, maka saya akan prioritaskan orang pelayanan. Enggak. Allah itu adalah Allah yang mengikatkan perjanjian sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, itu Alkitab mengatakan sebenarnya, kita ini diadopsi menjadi anak Allah. Nah, pada waktu kita menjadi anak Allah, maka seperti ini, apa yang sedang kita hadapi itu menjadi agenda sorga. Matius memberikan sebuah penekanan tentang namanya hubungan erat relasi. Saya dibesarkan dari sebuah daerah, yang mana daerah tersebut adalah sebuah daerah yang kurang menyukai minoritas. Kami hidup dalam sebuah ejekan terus-menerus setiap hari. Dan suatu kali kakak saya berselisih paham dengan penduduk sekitar. Dan penduduk sekitar mengajak duel satu lawan satu. Celurit sudah siap untuk ditebas. Papa saya yang adalah seorang TNI, dia pulang. Saya kurang tahu menggunakan kecepatan apa papa saya. Pokoknya dikabari kakak saya mau adu duel satu lawan satu. Dan saya pernah menyaksikan itu, duel satu lawan satu. Ujung-ujungnya salah satu mati, pastilah. Tebas langsung mati. Kakak saya kosongan, nggak bawa apa-apa. Kakak saya nggak belajar kungfu, nggak. Kakak saya cuma waktu itu lagi, kalau orang lagi marah ya udah lupa semuanya. Di depan dia tuh musuhnya udah pegang senjata. Khas daripada suku tersebut. Mati dah kakak saya bilang gitu, mati dah. Papa saya langsung pulang secepat kilat, saya nggak tahu, wah nggak ada gojek waktu itu kan. Set, dan tanya sama saya, kakakmu di mana? Saya tunjukkan, kakak ada di situ. Posisi kami dengan kejadian daripada kakak saya, pertempuran kakak saya kalau saya bilang gitu, adalah dipisahkan dari sungai yang cukup besar, lebar itu. Dan saya nggak tahu waktu itu berapa dalamnya, yang saya tahu itu cuma dipenuhi dengan eceng gondok. Saya nggak tahu, papa saya nggak belajar kungfu. Papa saya cuma lari menyeberangi sungai. Saya nggak tahu, kalau zaman sekarang mungkin saya kurang tahu, kalau difilmkan itu bagus sekali bagi saya. Gila banget papa saya ya, seret. Dia langsung hentikan, dia nggak peduli minoritas Kristen di situ. Dia nggak peduli, dan situ sudah dikepung kakak saya. Dia selesaikan dan menyelamatkan kakak saya. Dan dibawa pulang. Saya bilang, papa, bagaimana mungkin papa senekat itu nyebrang sungai, tenggelam, papa pasti mati. Papa kalau melerai, papa pasti mati kena celuritnya. Pasti mati, saya bilang gitu. Papa saya coba bilang ini, karena anak saya di situ. Saya akan korbankan semuanya. Saya tetap akan lakukan yang terbaik. Karena mengapa? Karena ada anak saya di situ. Waktu saya mengikat kejadian itu, pada waktu saya dalam pergumulan dan saya tekuk lutut saya, maka saya mengingat seperti ini. Bapa saya yang di sorga, itu tahu apa yang saya sedang hadapi. Saya nggak akan berjalan sendirian, enggak. Karena dia nggak seperti itu, dia nggak akan meninggalkan saya sendirian. Dia memperhatikan saya, dan dia siap untuk menolong setiap daripada apa yang saya hadapi. Kebenaran ini yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Matius mengajar saudara kita untuk mengatakan jangan khawatir, bukan karena Allah itu tidak peduli, bukan karena Allah tidak tahu, Allah tahu dan Allah peduli. Oleh karena dia mengatakan seperti ini, dia memperkenalkan, aku bukan Allah yang jauh, aku bukan Tuhan yang jauh, aku adalah pribadi Bapa yang menyertai setiap kehidupan kita. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin yang sedang kau hadapi dan kau memilih satu kesimpulan bahwa kau sendirian berjalan di Pulau Bali ini, di kota Denpasar ini. Kesimpulanmu salah. Engkau tidak berjalan sendirian. Engkau sedang berjalan dengan Bapa yang melihat perjalananmu dan siap untuk menolongmu. Apa yang kau simpulkan hari ini? Kau mungkin piawai untuk menentukan orang lain yang menjadi permasalahan sumber kehidupanmu. Mintalah hikmat Roh Kudus untuk mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kalaupun itu oleh karena dosa, datanglah pada salib Kristus. Maka darahnya sanggup mengampuni kita, darahnya sanggup memulihkan kehidupan kita. Kalaupun itu permasalahan karena kebodohan saya, kebodohan kita, maka mintalah hikmat Roh Kudus supaya apa? Dapat mengolah itu menjadi nilai yang sangat berharga dan kita menjadi orang yang sangat bijak di kehidupan yang mendatang.
Tetapi kalaupun itu merupakan sesuatu proses, maka mintalah kekuatan Roh Kudus untuk kita boleh melangkah dalam ketaatan. Karena kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.